hadir secara onsite. Hari ini kan jadi hari yang luar biasa. Mari bersama bangkit berdiri. Let's celebrate Jesus! Bersama bertepuk tangan. Come on! Nyanyikan bersama. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan-Mu. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Mari awasi bersama serangan. Kau Tuhan gembala kami, Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan. Kami gak perlu takut Tuhan, karena Kau beserta dengan kami. Amin. Karena Kau jaminan hidupku. Hingga Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Bersama bertepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Sorak-sorai luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Kami terima kasih-Mu yang tak berkesudahan Tuhan. Bersama kita bertepuk tangan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu.
setiap hari ada mujizat. Thank you Jesus. Sama-sama katakan, Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Bersama dengan bangga tangan, mujizat masih terjadi.
menjamah setiap hati kami Tuhan. Karena kami rindu hadirat-Mu, menyegarkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu, dan hidup kami milik-Mu Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami, dan Kau di dalam kami. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama dengan mengangkat tangan kita, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama dengan yakin, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, tangan-Mu terulur bagi kami. Engkau melawati kami dari setiap pribadi. Haleluya, dan Tuhan tidak akan membiarkan kami keluar dari tempat ini dengan keadaan yang sama. Tapi Engkau menjamah kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, supaya dalam hidup kami terjadi mujizat itu lagi di hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati tim Praise and Worship.
yang telah menuntun kami datang ke hadirat Tuhan. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Ya Tuhan, yang telah menyiapkan ibadah ini dari pagi hingga sebentar sampai sore nanti. Tuhan memberkati mereka semua. Apa yang telah mereka lakukan, Tuhan akan memberkati hidup mereka menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap hati kami. Berikan kami kerendahan hati, supaya benih firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Puji Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Buat kalian yang adalah anak usia 0-12 tahun atau untuk Anda yang memiliki anak, saudara, atau keponakan usia 0-12 tahun, ada acara yang seru banget nih di Joy, yaitu KKR Joy Costume Party dengan tema I Am Special. It will be a time full of fun, bakalan seru banget, kita akan nyanyi sama-sama, kita akan dengar pesan yang membangun kehidupan kita semua. Ini akan kita adakan di hari Sabtu 21 Oktober 2023 jam 4 sore di Main Hall AOC DPU. Jangan lupa pakai baju yang unik dan yang menarik ya, karena bakal ada hadiah untuk anak-anak dengan kostum yang paling unik dan menarik. Dan yang paling penting ada special event yang sangat terbaru, first live recording by SOP Kids dengan 2 lagu baru yang akan dibawakan oleh SOP Kids. So, catat di kalender, pasang alarm, get your kids over atau kids ajak orang tua kalian untuk antar dan jangan sampai kelewatan waktu yang super seru dan menyenangkan ini. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service, God bless! Hai semuanya, kepemimpinan adalah sebuah karunia yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya, karunia Tuhan ini di area kepemimpinan adalah sesuatu hal yang kita perlukan. Baik itu memimpin diri sendiri, pribadi kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, termasuk di area pelayanan kita. Alpha Omega Church memfasilitasi kita semua untuk ada sebuah kelas namanya Leading Life. Nah, dari kelas Leading Life ini kita berdoa semua kita bisa diperlengkapi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelayan Tuhan, yang kita bisa memimpin orang lain dengan cara yang lebih baik dan cara yang lebih sehat. Oleh sebab itu adalah dalam kelas Leading Life bagi semua pemimpin yang ada di gereja ini, bagi Anda jemaat yang ingin upgrade dalam area kepemimpinan saudara, menghadapi tantangan dan masalah yang akan ada di depan kita semua. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua, Anda semua untuk ada di kelas Leading Life yang akan diadakan di bulan Oktober. Ini akan menolong kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Be there, be blessed, and God bless you. Hai AOC, di tengah-tengah kita lagi sibuk membangun AOC Jakarta, AOC Palangkaraya. Tiba-tiba kita dapat informasi Pastor Bill Winston yang pernah datang ke kita beberapa tahun yang lalu mau datang lagi. Kita pertamanya berpikir kita lagi banyak expenses, kita nggak bisa. Tapi Pastor Lukas juga mengingatkan kalau ada hamba Tuhan lagi mau datang, mau melayani kita, kenapa gak kita terima dan layani juga dengan baik. Yes, dia datang dengan transportasi dan akomodasi dalam biayanya dia, tapi kita juga mau melayani dengan baik. Dan Pastor Bill Winston adalah orang yang baik sekali untuk berbicara soal iman. Dia sendiri adalah orang yang punya pengalaman yang luar biasa. Dia mengembalakan sebuah gereja dengan kapasitas 28.000 jemaat di Amerika. Dan dia punya 2 mall di Amerika, dan dia juga punya 1 usaha untuk servis pesawat. Dan saya merasa juga ini hal yang baik kalau dia bisa datang jadi berkat buat Anda dan juga buat saya. Dan kita akan adakan di acara Special Worship and Words yang akan kita lakukan di 24 Oktober di Surabaya. Dia akan ada di Surabaya bersama dengan Undivided Worship. So kita akan nyanyi bareng, worship bareng,
sebuah tim praise and worship teman kita dari Jakarta. 25 Oktober di Jakarta, itu hari Selasa dan Rabu. Dan kita akan buat ini on-site. On-site. Jadi yuk cepet daftar, datang bareng-bareng, ajak kawan, ajak keluarga saudara. Saya percaya kita semua akan diberkati, diinspirasi, iman kita akan diperbesar, melihat perkara besar yang Tuhan mau kerjakan buat kita semua. God bless, be there. Puji Tuhan, selamat siang saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi. Dan Alpha Omega Church tidak memaksa siapapun untuk memberi. Tapi kita semua mengerti dan sadar bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita ingin sekali setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur, dengan membawa persembahan syukur kita, ya, dan sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, apa tidak ada cara lain? Tapi Tuhan telah menetapkan, mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh. Dan Tuhan sendiri memberitahu kepada kita bahwa di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Ya, saudara-saudara, dan kita percaya apa yang kita lakukan itu sebagai wujud kita berterima kasih kepada Tuhan yang mujizatnya terjadi di tiap langkah hidup kita. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, persembahan saudara sangat berguna untuk visi dan misi Alpha Omega Church. Dan seperti kita lihat tadi, acara di tanggal 24 hari Selasa di sini, acara itu akan diselenggarakan bersama dengan Undivided, satu grup musik yang datang dari Jakarta juga akan kolaborasi bersama dengan Sound of Praise dan Pastor Bill Winston, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk selalu mengadakan faith conference di Chicago dan sekitarnya, ya. Orang ini sangat baik sekali dan komunikasi dengan kita, dan dia ingin datang untuk kedua kalinya di antara kita sekalian. Kita siapkan persembahan kita, saudara-saudara, dan kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan rasa syukur dan terima kasih. Kami sangat menghargai dan bersyukur buat semua yang baik yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan kami harus mengatakan itu adalah mujizat Tuhan dalam tiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang dibuat oleh anak-anak-Mu. Dan jadikanlah berkat untuk visi dan misi Alpha Omega Church. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara bisa menggunakan online untuk persembahan saudara-saudara. Dan jangan lupa di tanggal 21 anak-anak akan mengadakan acara khusus, dan di hari itu juga akan diadakan live recording untuk lagu anak-anak, ya. Puji Tuhan. Libatkan anak cucu kita semua ada di sana.
Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini kita memasuki tema My Favorite Sins di bagian yang kedua, ya. Dosa favorit. Ada yang punya dosa favorit, saudara-saudara? Mungkin kita sungkan untuk menyampaikannya. Masa ada dosa favorit? Mungkin dia bukan seperti yang disebut jelas, apa itu mencuri, membunuh, berzina, ya. Tapi seperti minggu yang lalu yang kita bahas tentang berbohong, ternyata ada yang berkata, ya daripada ribut ya gua bohong-bohong sedikit lah gitu. Maksudnya bohong demi kebaikan kan, daripada ribut gitu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita renungkan bersama. Ya. Jangan sampai kita gagal paham lalu kita merasa, wah, ini gereja cari-cari membahas hal-hal yang tidak terlalu penting dijadikan besar, ya. Bukan. Sebab kalau kita sudah belajar dari minggu yang lalu itu diingatkan tentang perkara kecil untuk kita bisa dipercaya perkara besar. Nah, ini hal yang kecil pun perlu kita peduli supaya kita tidak sampai nanti terjebak karena sudah terlalu besar. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ada sebuah ilustrasi. Pastor Eliseba itu diberi pesan, itu nanti kerannya wastafel supaya ditutup gitu, yang bagian bawah. Tapi dia pikir, ya ditutup, ya dikecilkan aja gitu. Pokoknya kan aku sudah melakukan itu. Ternyata setelah ditinggal 1-2 hari pulang, wastafelnya ini ambrol. Ini mendengung-dengung, rupanya ada yang terlalu lebih. Ya, sampai ambrol. Nah, ini tentu kejadian seperti ini sering terjadi dalam hidup kita di bagian yang lain. Karena apa? Karena kita itu melakukan dengan konsep, dengan pengertian. Pokoknya aku kan sudah gitu. Gitu ya. Nah, yang penting aku kan sudah. Saudara-saudara sekalian, kita perlu merenungkan ini dengan baik di banyak aspek kehidupan kita. Ya. Kita nggak bisa mengatakan yang penting aku sudah begini, yang penting aku sudah begitu. Karena ini nanti akan membuat kita lebih suka melakukan yang paling minim dalam hidup ini. Kita melakukan yang disebut dengan doing the bare minimum. Melakukan yang paling sedikit. Dan seringkali hal seperti itu akan menjadi apa? Menjadi asal-asalan saja. Yang penting kan sudah. Ya, yang penting kan sudah. Ya. Nah, di dalam pekerjaan kita nggak bisa, yang penting kan sudah, aku sudah kasih order kok. Loh, masa cuma di order? Mungkin dia perlu di mentor, mungkin dia perlu di coaching. Ya, sudah di mentor tuh masih perlu didampingi. Karena nggak bisa. Dan ini hal baru untuk orang itu. Nah itu, di dalam pekerjaan seperti itu, saudara-saudara. Di dalam keluarga juga begitu. Di dalam kehidupan rohani kita sama juga. Dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, di mana saja kita berada, kita nggak bisa menggunakan kata-kata itu. Yang penting kan sudah. Ya, puji nama Tuhan. Lihat. Lukas 16 ayat yang ke-10,
Tuhan telah berpesan kepada kita di pembahasan minggu yang lalu, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang penting kan udah. Kelihatannya sederhana, yang penting kan udah. Gitu. Oh, ini nanti akan jadi besar. Ya, akan jadi besar. Dalam hal apa? Kita nggak bisa melakukan sesuatu dengan extra mile, lebih, ya, yang lebih. Nah, ini yang membuat lalu kita pelan-pelan menjadi orang malas. Dan target malas itu akan tercapai. Karena yang penting kan udah. Bangun pagi, ya enggak apa-apa aku bangun pagi. Yang penting kan udah bangun. Lalu bangun pagi mau apa? Masa enggak ngerti gitu. Tapi yang penting kan udah bangun pagi gitu. Aku mesti sekolah. Oke, aku sekolah. Yang penting kan udah. Nah ini, saudara-saudara sekalian, dalam banyak aspek, kalau kita yang penting kan udah, ini akan membuat kita menjadi orang yang asal-asalan, dan pelan-pelan kita akan sampai di target paling rendah, yaitu malas. Yang kedua, yang penting kan udah itu seperti kita menaruh batas di hidup kita. Seperti kita menaruh batas di kepala kita. Ya, jangan terlalu tinggi lah. Gitu. Yang penting kan sudah ada atapnya. Gitu. Ya, saudara-saudara tahu, rumah saja kita kepingin yang atapnya tinggi, betul bukan? Ya ngomonglah kalau rumah itu atapnya tinggi, plafonnya tinggi dengan rumah yang plafonnya rendah, rumah yang plafonnya tinggi itu pasti lebih mahal. Makanya seringkali kalau dipromosikan itu, oh rumah ini plafonnya 4,5 meter gitu. Kalau rumah yang biasa-biasa, pasti tidak akan lebih dari 275. Lebih tinggi itu pasti lebih mahal. Nah, rumah-rumah dibuat, orang masuk videonya, waduh, tinggi, luar biasa gitu, anggun. Tapi nanti duduknya di ruangan yang agak pendek plafonnya. Maksudnya apa? Katanya supaya lebih akrab. Gitu, orang nggak banyak alasan. Nah, saudara-saudara, kita semua ingin yang lebih tinggi. Coba saudara bayangkan kalau kita tidur, lalu kita tidur berbaring, di atas kita sudah plafon kita. Pastor Eliseba pernah carikan saya tempat di Singapura dengan teman saya, Pendeta Petrus. Karena ini cuma sekedar mampir cepet-cepetan gitu ya. Ya sudahlah kita mampir gitu. Terus masuk ke satu tempat, teman saya kaget. Loh, nginep di sini toh kok, dia bilang. Yang cuma sebentar aja loh. Yang penting kan sudah berbaring gitu. Tapi begitu berbaring itu enggak itu di atasnya ini seperti masuk di dalam kapsul gitu. Coba saudara masuk hotel kan suka, waduh tidurnya itu, kayak tidur di gereja gitu. Ya toh? Nah tapi kalau kita tidur terus di atas kita sudah ada batas itu, waduh rasanya ini, ya sudah tutup mata kan sama saja toh gelap gitu loh. Yang penting kan udah tidur gitu. Nah saudara-saudara ternyata lain, gak bisa. Ya, kalau sampai kita bikin batas begini, waduh kita tidak akan kemana-mana. Karena kita sendiri yang sudah memberi batas. Ya, gak bisa kemana-mana. Ini. Tidak bisa kemana-mana, tidak akan mengalami kemajuan. Orang lain lari sudah lebih jauh,
Kita masih di situ terus. Saya bukan bilang kata dalam tempurung, tapi kita memang lebih suka alam bebas. Saudara melihat langit kalau sampai tidak bisa biru dan tidak ada bintangnya, rasanya tidak lega gitu. Tapi begitu saudara pergi ke satu tempat di gunung, di desa, lalu di situ kita lihat ke atas, langitnya biru, bintangnya jelas, waduh rasanya itu seger. Gitu. Lain toh, ya. Makanya hari-hari ini kita diberitahu dari Kalimantan, kalian jangan datang ke Palangkaraya karena di sini asapnya, waduh, minta ampun, tidak bisa lihat jarak 200 meter ke depan karena begitu tebal kebakaran di mana-mana. Kita itu suka sesuatu yang luas. Saudara-saudara, waste of life. Hidup ini akan terbuang sia-sia kalau kita itu tidak mengerjakan apa saja dalam hidup kita secara excellent. Hasilnya akan tidak pernah bagus karena kita memilih yang paling minimum. Dan ini akhirnya kita tidak bisa mengerjakan perkara besar dan kita pasti diduluin oleh orang lain. Ya, saudara-saudara, hal kecil, sepele, kalau kita tidak bisa benar, kita juga tidak bisa benar untuk hal yang besar. Hal kecil, kalau kita mengatakan yang penting kan udah, kita tidak pernah bisa dapat tanggung jawab yang lebih besar. Ini pasti demikian. Ya, oleh sebab itu kita nggak bisa ngomel kepada orang lain. Aku kok diperlakukan begitu ya, loh lebih baik kita ngomel kepada diri kita sendiri. Kenapa aku sering-sering mengatakan yang penting kan udah. Kita perlu ngomel sama diri kita. Kenapa aku kok sering ngomong seperti itu buat diriku. Nah, sekarang kita mesti merubah. Ya, Yakub pasal 4 ayat yang ke-17. Yakub 4 ayat 17. Kita ucapkan sama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya diingatkan sama beberapa kawan, dia bilang gini, kalau kamu lihat ada orang ngetap solar di pinggir jalan, lalu kamu tidak lapor polisi, kamu disalahkan. Duh, mosok lihat saja. Loh iya, karena kamu tahu dan membiarkan kejahatan. Oh, itu ya. Kalau kamu lihat orang menganiaya sampai membunuh orang, lalu kamu tidak lapor polisi, kamu disalahkan juga. Sebab kamu tahu ada penganiayaan, tapi kamu membiarkan penganiayaan, pembunuhan. Dan kamu tahu. Padahal aku kan tidak melakukan. Nah ini, saudara-saudara, memang ada dua jenis dosa. Yang pertama itu dosa melakukan. Seperti yang telah kita bahas, misalnya berbohongkah, mencurikah, berzina-kah, membunuhkah, menyakiti orang, ini jelas gitu. Tapi yang kedua, dosa yang tidak melakukan. Karena tidak melakukan, kita dianggap berdosa. Dan sekali lagi, saudara-saudara, kita membahas ini bukan menghakimi kita yang ada di sini, tidak. Tapi ini juga kita ingin belajar bersama-sama, ya, untuk kita mengenal kebenaran Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Yakub pasal yang keempat. Makanya, kalau kita tahu dan tidak melakukan, dianggap dosa. Makanya jangan baca Alkitab banyak-banyak. Kamu makin tahu tuh kamu makin dosa kalau kamu tidak lakukan. Gitu. Bukan seperti itu maksudnya.
Tapi ayo kita mau belajar. Dengan membaca Alkitab, lalu mindset kita, cara berpikir kita itu dibarui sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sebab mata kita, telinga kita ini mendengar dan melihat banyak hal dan banyak saran. Dan saudara perhatikan, banyak hal dan saran ini seringkali bukan membangun kita, tetapi menjerumuskan kita. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, itu pasti membuat hidup kita itu jadi bagus. Seorang pembicara kepemimpinan, John Maxwell, dia mengatakan apa? Satu buku yang paling hebat tentang leadership adalah Alkitab. Nah, kita mau memimpin apa? Kita mau memimpin perusahaan, kita mau memimpin keluarga, kita mau memimpin apa saja, kita perlu punya pedoman. Dan satu ini Alkitab. Ya. Dalam konseling pernikahan juga begitu. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu. Dua-dua punya prinsip. Ya kan? Dua-dua punya prinsip. Nah, dua-dua perlu baca Alkitab. Tujuannya supaya dua-dua punya konsep, mindset yang sama. Kalau mindset tidak sama, itu susah. Ya, memang istilahnya itu kalau lokomotif jalan sendiri bebas. Tapi kalau ada wagonnya, bawa hasil. Tapi kalau wagonnya ini tidak ada apa-apanya dan rodanya macet, waduh ini lokomotif, tenaganya habis terbuang sia-sia. Saudara-saudara, kita tahu kita jalan sendirian itu hasilnya sedikit. Kalau kita jalan sama-sama, hasilnya luar biasa. Nah, jadi kita mesti mengerti. Jadi jangan sampai kita membiarkan diri kita tahu yang baik dan kita tidak melakukannya karena konsep ini. Tapi yang penting kan aku udah. Dan ternyata yang penting aku udah itu adalah termasuk dosa. Saudara-saudara, di semua area kehidupan, di pekerjaan juga begitu. Ada banyak orang yang kerja hanya bare minimum. Jadi dia membuat batasan yang paling sederhana. Yang paling rendah. Nggak usahlah, ngapain capek-capek. Itu kan tidak ada di job desk. Buat apa? Gitu. Atau mengatakan begitu. Loh kan bos kan nggak ngomel, gini aja bisa diterima kok. Ngapain lebih bagus. Nah, ada lagi yang lain mana? Klien kita nggak ngerti nggak tahu, biarin aja gitu. Nggak usah diperbaiki, biarin aja. Selempit no aja di situ yang jelek-jelek, mosok tahu dia. Itu loh. Saudara-saudara sekalian, ini standar ini yang bikin kita sendiri diturun-turunkan begitu. Kita tidak dipaksa, tidak ditekan, tapi justru kita mesti punya inisiatif. Minimum ini harus disingkirkan dan kita harus melakukan the best, yang terbaik, yang excellent. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam keluarga juga demikian. Apa yang bisa kita lakukan dalam keluarga? Ya, yang penting aku kan udah ngomong, yang penting aku kan sudah pesan, yang penting kan aku sudah kasih uang belanja, yang penting kan, loh, bukan. Tapi ada pergumulan-pergumulan yang perlu kita lakukan yang lebih dari itu. Baik dalam keluarga, apalagi dalam konflik misalnya. Wah, ini perlu pergumulan, perlu perjuangan yang lebih baik. Ya, saudara-saudara, dalam kehidupan rohani juga begitu. Yang penting kan aku kan sudah datang hari Minggu, ya udah kan mau apa lagi gitu. Yang penting kan aku tidak melakukan kejahatan. Yang penting aku kan sudah online gitu. Ini yang sudah online
Bukan online sudah cukup, tapi ayo onsite gitu. Ya, saudara-saudara, yang online itu untuk yang jauh-jauh. Tapi yang bisa, ayo kita onsite gitu. Puji nama Tuhan. So kalau kita pikir, ya yang penting kan aku kan udah gitu. Bergereja online saja itu sudah rasanya itu, waduh kita ini diapain ini. Kan gitu kan? Atau kita merasa gitu, enggak apa-apa, online ya sama saja gitu. Ya, pastilah kita kalau sudah enggak bisa keluar enggak kemana-mana, kita ini rasanya terbatas di satu ruangan, di satu rumah. Kita kepingin keluar gitu. Ya, yang sudah pergi keluar kerja, yang sudah pergi keluar keliling kota, yang sudah pergi keluar sampai luar kota, sampai luar negeri. Tuh. Coba, karena apa? Karena enggak cukup. Udahlah, enggak usah ke Eropa, lihat aja di online banyak Eropa gitu. Kira-kira begitu saudara-saudara? Enggak. Nah ini, saudara-saudara, jadi ayo kita semua tidak membuat yang minimum. Dalam kehidupan rohani kita seperti itu, ya, di dalam kehidupan keluarga seperti itu, dan ini kata-kata dari W.J. Watt. If you do the bare minimum, expect bare minimum results. You want to be great, work to be great. Nothing just happen. Kita ucapkan kata-kata ini, kalau Anda melakukan yang paling minimal, yang akan datang juga paling minimal. Anda ingin hebat, bekerjalah dengan hebat. Tidak ada hal yang terjadi begitu saja. Ya, Matius 5 ayat yang ke-14. Matius 5 ayat yang ke-41. Tuhan mengatakan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini dipaksa jalan 1 mil. Lalu Tuhan berkata, jalanlah 2 mil. Jangan janji jalan dari Jakarta ke Jogja tapi tidak jalan, nah ini tidak boleh. Jadi kita mesti, kalau kamu dipaksa jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Jadi maksudnya kalau job deskmu itu 1, 2, 3, kalau kamu boleh dan masih ada kesempatan, lakukanlah 4, 5, 6. Ya, saudara-saudara, apakah kita akan rugi? Tidak, karena itu merupakan kesempatan bagi kita untuk latihan. Bahwa kita ini adalah orang yang bisa dipromosikan untuk satu pekerjaan yang lebih besar. Ya. Tapi kalau kita dipaksa saja kita keberatan, saya khawatir kalau kita punya kerelaan untuk melakukan dengan hati lapang. Jadi goes beyond, ya. Walaupun tidak dipaksa ataupun dipaksa, go extra mile. Lakukan lebih lagi. Haleluya. Tuhan Yesus, dia kasih kita contoh, ya. Menjalani hidup yang Tuhan berikan dengan begitu banyak anugerah dalam hidup ini, kita mesti bisa melakukan go beyond. Ya, melakukan lebih lagi. Karena anugerahnya begitu banyak diberikan dalam hidup kita. Seorang nama Daniel. Daniel ini adalah orang Israel yang ditawan dan dibuang ke Babel. Dia mendapat kesempatan dipekerjakan di istana kerajaan. Nah, dia bersama dengan kawan-kawannya, dia selalu memegang prinsip harus excellent. Harus excellent. Dia bukan hanya kasih tahu orang lain, tapi mereka menghidupi itu yang excellent. Sehingga dalam cara makan, mereka excellent. Mereka makan sayur-sayuran, buah-buahan, ya,
Dan yang lain itu tidak berlebihan tapi mereka mengerti makan sehat. Saya juga mau belajar kayak Daniel, makan sehat. Jadi sayur, buah. Makanya saya kalau lihat buah, durian musangking, saya tidak mau absen. Saya mau kayak Daniel gitu, ya kan? Saudara-saudara, supaya apa? Excellent gitu loh. Nah, saudara-saudara, cara makan saja mereka bikin gitu karena apa? Mereka tahu kalau tidak sehat tidak bisa kerja. Kalau tidak bisa sehat tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, ini tidak boleh overuse. Ya. Nah, dia juga excellent dalam hal apa? Dalam bekerja. Sehingga raja itu apa-apa tanya kepada Daniel dan kawan-kawannya. Dan ternyata mereka itu lebih unggul dari yang lain dan lebih pandai dari yang lain. Nah, ini Sadrah, Mesak, Abednego, dan Daniel. Dalam kehidupan rohani juga demikian. Dia mengerti waktunya. Orang Ibrani itu doanya 3 kali sehari. Dan dia naik ke kamar lotengnya, menghadap ke jendela yang terbuka, dan di sana dia berdoa. Rutin, ya, disiplin, itu yang dia lakukan. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi bukan asal, tapi dia mengerti melakukan yang excellent, Puji Tuhan. Nah, attitude ini yang membuat dia bisa berdampak luar biasa. Kalau attitude kita tidak bagus, kita tidak bisa memberi dampak yang luar biasa. Tapi kalau attitude kita, sikap kita itu excellent, barulah kita bisa memberi pengaruh dan memberi dampak bagi orang di sekeliling kita. Sehingga walaupun orang mau mencari jalan untuk menjahatkan Daniel, justru Tuhan memakai Daniel menjadi alat untuk mujizat. Ya, dicari salahnya nggak bisa, dipaksa dimasukkan dalam gua singa, justru di sana terjadi mujizat. Sampai menjadi cerita yang super famous. Jadi saudara-saudara sekali lagi, if you do the bare minimum, expect bare minimum results. You want to be great, work to be great. Nothing just happen. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama. Kalau Anda melakukan yang paling minimal, yang akan datang juga paling minimal. Anda ingin hebat, kerjalah dengan hebat. Tidak ada hal yang terjadi begitu saja. Ya. Apakah Tuhan Yesus itu hanya nyuruh kita, tapi dia sendiri tidak memberi contoh? Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Coba kita baca ayat ini ya. Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Mari. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Ayat ini mengatakan hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam semua hal yang kita lakukan excellent tadi, itu bukan tujuannya supaya kita yang famous, kita yang termasyur, bukan. Tapi karena ini kita ingin berjiwa seperti Yesus Kristus. Dalam semua hal. Ya, dan ini yang dia lakukan. Dia itu Allah, tetapi dia mengambil rupa manusia. Ayat yang ke-8, dia merendahkan diri dan hidup dengan taat sampai mati dan mati di salib. Extra mile.
Dia bisa menghindari salib? Bisa. Tapi dia bilang, Bapak jangan kehendakku, tapi biar kehendak Bapak yang jadi. Tuh, dia mau extra mile. Saudara-saudara, jadi sampai dia go beyond, ya, dia melakukan lebih. Dia melakukan lebih demi menyintai kita semua. Oleh sebab itu saudara-saudara, let do life Jesus style. Ya, jalanilah hidup gaya Yesus. Ya, jalanilah hidup ala Yesus. Ya, dengan gaya Yesus. Ya, ini aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah di pekerjaan kita mau excellent. Lakukan yang terbaik. Extra mile. Ini bukan karena kita bos lalu nyuruh orang-orang kita untuk begitu, tidak. Yang bos-bos pun perlu extra mile. Ya. Karena dengan kita melakukan itu di pekerjaan kita, extra mile. Fasilitasnya dan ini dan itunya. Saudara-saudara, kita melakukan lebih dari yang biasanya. Wow. Ini jadi berbeda. Bagi yang bekerja, ya, yang dibawa sebagai bawahan, kita lakukan itu extra mile. Di AOC kita selalu diingatkan, task is trust. Kalau kita diberi tugas, itu artinya kita dipercayai. Dipercayai. Kalau Tuhan masih menugaskan saya, artinya saya masih dipercayai. Kalau saya sudah gak dipercayai, saya tidak diberi tugas. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi apa yang kita kerjakan itu bukan beban, tapi itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk berkarya melalui kita semua. Tuhan ingin supaya kita menjadi panggung pertunjukan untuk mujizat Tuhan. Panggung pertunjukan yang excellent di tengah dunia ini. Jadi di tengah pekerjaan itu kita bisa menjadi contoh buat kawan-kawan kita yang lain. Mungkin atasan kita akan berkata, menegur orang lain dengan kata-kata begitu, kamu mesti kerja seperti si A itu, lihat itu. Itu mesti jadi contohmu gitu. Tapi jangan sampai dia mengatakan, kamu jangan nyontoh si A ya, gitu. Wow, berat kita. Tapi kita harus menjadi contoh buat mereka. Yang kedua, di tengah keluarga, hidup ini selalu melewati berbagai musim, season, berubah terus. Usia kita tambah, kita lewat musim baru. Pasti lewat musim baru, ya, pasti. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan di dalam keluarga itu kita bukan hanya kembali lagi, yang penting aku kan sudah. Yang penting kan aku sudah nyoba. Yang penting kan aku sudah. Bukan. Tapi kita berusaha melakukan yang terbaik. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik dan masih resultnya itu, ya sudah. Saudara-saudara, tetapi ini yang mesti kita lakukan, bukan yang penting aku sudah, tapi kita lakukan extra mile. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, di dalam pertemanan, hubungan di sekitar kita. Ya, Roma 12 ayat yang ke-18 mengatakan, sedapat mungkin dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Kita suka hidup damai dengan semua orang. Ya, siapa saja yang pernah lewat dalam hidup kita itu tetap adalah kawan buat kita. Karena kita mau berdamai dengan siapa saja. Itu harus prinsip kita, karena ini yang dipesankan oleh firman Tuhan buat kita. Berusaha untuk hidup berdamai dengan semua orang. Puji nama Tuhan. Ya, mungkin kadang-kadang kita itu bisa merasa begitu. Tapi orang kayak gitu itu bencekno. Gitu. Oh, tunggu dulu. Kita juga bisa bencekno buat orang lain. Ya,
Iya, tapi aku gregetan tiap kali kalau lihat dia itu. Loh iya, orang lain juga gregetan terhadap kita. Bisa toh? Saudara-saudara. Jadi kita mesti memperhatikan ini. Tetap berusaha hidup berdamai dengan semua orang. Ya, puji Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita semua adalah anak-anak Allah. Tinggal ininya yang mesti dikerasin lagi gitu. Membawa damai. Menjadi orang yang membawa damai. Supaya apa? Kita menikmati kebahagiaan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita tidak menghidupi gaya hidup Yesus. Kita rugi. Ya. Yang keempat, di kehidupan rohani masing-masing, kita tidak bisa berpikir yang penting aku sudah. Ya. Tapi ayo kita mau hilangkan pembatas ini supaya kita bisa melihat kesempatan yang lebih luas. Ya, hidup rohani yang rasanya lega. Ya, bukan asal sudah. Tapi kita mau lebih. Bukan asal aku sudah ke gereja, bukan asal aku sudah berdoa, ya. Bukan. Tetapi kita mau lebih dari itu. Bukan aku asal sudah baca Alkitab. Ada seorang anak karena dia nakal. Lalu bapaknya bilang, "Kamu baca Alkitab, habis dari Kejadian sampai Wahyu, aku kasih kamu 5 juta. Wih, anaknya pikir aku butuh uang ini. Jadi dia baca. Bapaknya bilang, kasih tanda lo ya. Nanti aku tanyain ayatnya lo. Gitu. Waduh, jadi dia betul-betul baca dan dia kasih tanda. Lalu dia datang sama bapaknya, dia bilang, "Pak, ini sudah selesai 1. Papanya kasih dia 5 juta. Saudara tahu dia berani baca begitu dalam 1 bulan selesai. Karena dia butuh. Tak anggap, dia bilang, aku anggap aku kerja. Jadi aku dapat gotiau lah 1 bulan. Bayaran baca Alkitab. Terus dia baca lagi. Dia baca lagi. Tapi saudara tahu, dari dia membaca, hidupnya mulai diubah. Tadinya cuma dapat duit, sekarang dia mulai mengerti. Hidupnya mulai diubah. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi mungkin tadinya asal-asalan, asal aku sudah gitu. Ya kan? Kan yang penting aku udah gitu. Tapi ayo kita mau baca. Kita bukan asal baca Alkitab. Kita bukan asal sudah duduk saat teduh. Aku mau bangun, tadi aku udah doa. Karena aku tahu kalau aku udah bangun, aku nggak doa gitu loh. Jadi saudara bisa bayangkan ya, orang mau bangun aja udah doa gitu loh. Itu namanya mimpi, saudara-saudara. Ya, karena apa? Kalau udah bangun nggak bisa doa, gitu. Nah, kita semua bukan orang seperti itu. Waktu aku belum bangun, aku sudah mikir untuk berdoa. Aku bangun, aku sungguh-sungguh berdoa. Aku sungguh-sungguh baca Alkitab. Aku bukan asal ikut komsel, bukan. Ya, komsel itu bukan hanya tempat untuk cari teman. It's okay di awal-awal, yes. Tapi kemudian komsel itu tempat kita bertumbuh bersama. Jangan sampai di komsel itu orang lain sudah tumbuh. Kita masih nggak tumbuh-tumbuh, kita rugi. Ya, kita rugi. Saudara-saudara, ayo kita mau tumbuh bersama. Jadi tidak ada dalam hidup ini yang dengan prinsip mengatakan yang penting aku sudah gitu. Nah, tapi kita mau melakukan yang excellent. Haleluya. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus dia mati di kayu salib buat kita. Kalau kita meluangkan waktu untuk Tuhan, saya yakin itu tidak menyiksa kita. Karena siksaan Tuhan yang dia jalani jauh lebih berat
dari yang kita lalui. Ya, kalau kita melakukan apa saja dalam hidup ini, tidak ada yang lebih dari siksanya Yesus di kayu salib. Jadi ayo, bukan yang penting aku sudah, tapi kita mau melakukan extra mile. Yes. Ya, extra mile. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya sudah pernah cerita sama saudara-saudara, ya, di tahun 77, saya membantu seorang dia orang kaya dari Singapura, bangun pabrik keramik mutiara waktu itu namanya, ya. Lalu saya tempatkan 2 teman saya, Andreas Sudiro sama Daniel Haryanto, menjadi direksi dan manajer di sana. Dari sejak awal dia tanya, mau dibayar berapa? Saya bilang, aku bantu saja. Ya, saya kasih gambar, kemudian cocok, dicarikan ya pemborongnya, semua jalan selesai. 1,5 tahun jadi, terus dia tanya, mau dibayar berapa? Loh, dari awal sudah ngomongnya cuma membantu. Dan saya happy dengan itu. Saudara, karena apa? Walaupun bantu itu extra mile. Saya pergi dengan kendaraan saya sendiri, pulang kotor-kotor, ya, extra mile. Tapi Tuhan, Bapak saya yang di sorga, dia tahu ada anaknya yang belum dibayar. Dia kasih bayaran buat saya. Saudara, bukan dari orang itu, ya, tapi saya betul-betul terimanya dari Tuhan yang tidak pernah dibayangkan. Saudara, jadi ayo kita semua mau melakukan itu. Puji nama Tuhan. Extra mile. Let do life Jesus style. Menjalani hidup ala Yesus. Gaya Yesus. Dia sudah memampukan kita. Dan ayo sebagai rasa syukur kita, let's do life Jesus style. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Haleluya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Nyanyikan dengan suara yang penuh, dengan penuh keyakinan. Haleluya. Di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa. Sekali lagi, haleluya. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganku. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami menyambut Engkau ke dalam hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kami dijadikan anak-anak Tuhan. Kami ingin hidup seperti Yesus hidup. Kami tidak mau hidup asal-asalan, tapi kami mau menjadi
sama seperti Yesus hidup. Hidup dengan excellent, dengan standar Yesus yang extra mile. Haleluya. Sehingga kami dapat mengasihi sesama kami, mengampuni, dan untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa-jiwa buat kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kiranya Tuhan akan menambahkan semangat dan gairah Roh-Mu yang menolong kami semua untuk dapat melakukan ini dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak ingin mempunyai konsep yang penting aku sudah, tetapi aku justru mau excellent dan extra mile untuk seperti Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan menyediakan semua fasilitas dan kesempatan dalam hidup ini karena Tuhan ingin supaya kami lebih seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami alat-Mu untuk berdampak bagi mereka semua. Supaya lebih banyak orang mengenal juru selamat melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan pulang. Haleluya. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua berkat yang baik dari surga, semua yang baik di atas bumi, yang jasmani, yang rohani, menjadi bagian kita semua. Tuhan akan memberkati umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar ya Tuhan, supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan mereka, persembahan kasih janji iman, Tuhan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut berkat Tuhan bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, sampai minggu yang akan datang. Puji Tuhan.